Izin record ya guys. Oke, karena aku udah record, jadi tanpa basa-basi lagi, aku mau mulai pelajarannya. Tapi jangan lupa buat siapin note sama alat tulisnya ya guys, karena tanpa nyatet kalian bakal lupa sama materi aku hari ini. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu biar ilmunya bisa berkah buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, jadi by the way intermezzo kenapa aku masang background-nya ini biar kalian termotivasi atau ada gambaran kira-kira nanti di tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi kalian mau masuk kampus yang mana dan prodi yang mana, kalian bisa dapat gambaran gitu. Oke, intermezzonya cukup sekian dan mari kita lanjut ke materinya. Buat yang belum tahu materinya, tadi aku udah share di grup. Kita hari ini bakal belajar seputar aturan penulisan bahasa Indonesia. BTW yang udah sering ketemu sama aku, pasti pada nanya, Kak, kok nggak belajar seputar kalimat sih, Kak, atau sintaksis gitu? Nanti bakal ada kesempatannya, aku bakal ngajarin materi kalimat, sintaksis, dan sebagainya. Tapi untuk sekarang kita bakal belajar tentang aturan, atau rules ya. Dan kebetulan materi ini sering banget keluar di UTBK. By the way, PowerPoint aku udah masuk belum ya? Udah masuk PowerPoint-ku? Bisa dicek tolong, atau di cross-check dulu? Udah. Oke, thank you buat konfirmasinya. Jadi, aturan penulisan bahasa Indonesia itu adalah materi yang kebetulan banyak banget atau sering dikeluarin di UTBK. Jadi aku mau langsung bahas aja. Nah, ini adalah profil aku yang belum pernah ketemu dan baru ketemu sekarang. Ini profil aku dan nama aku adalah Kak Aditya. Aku anak UGM jurusan Teknik Industri. Dan aku di sini sebagai tutor bahasa Indonesia kalian. Jadi di sini rules-nya kalau bisa kalian on-cam ya guys, biar komunikasinya enak gitu suara. Terus kalau misalkan aku ada kendala nih, misalkan putus-putus atau sebagainya, kalian bisa kabarin langsung ke aku. Sama kalau bisa kalian aktif guys, kalian boleh tanya atau misalkan kalian boleh berdiskusi sama aku selama pembelajaran biar lebih aktif. Nah, selanjutnya aku mau langsung bahas ke materinya aja. Nah, kenalan dulu topik sebelumnya. Tadi aku udah sebut nih kalau materinya itu adalah aturan. Tapi aturan itu banyak banget. Ada 8 aturan yang aku tulis di slide ini. Tapi aku langsung bahas ke per topiknya aja ya. Nah, topik pertama itu adalah tentang partikel. Teman-teman sering banget nemu partikel lah dan kah dalam buku atau dalam artikel, mesti teman-teman sering banget nemu partikel kayak gini. Nah, teman-teman mesti tahu kan kalau penulisan partikel lah dan partikel kah, kalau ketemu dengan kata lain itu harusnya digabung gitu penulisannya. Dan teman-teman mesti udah sering banget lihat contohnya, misalkan kayak apalah, dialah, mungkinkah. Misalkan kalimatnya dialah yang menatapku gitu. Nah, untuk penulisan kata dia dan lahnya itu harusnya langsung digabung gitu, nggak boleh dipisah. Dan ini berlaku untuk segala jenis kata ya guys. Gitu. Ini untuk partikel, kemudian selanjutnya adalah untuk per. Tadi tuh ada partikel lah, sekarang partikel per. Buat teman-teman yang kemarin ikut tambahanku, mesti aku udah berjanji buat ngejelasin materi ini, dan aku coba jelasin partikel per itu apa. Jadi partikel per itu ada 2 jenis guys. Per yang pertama tuh adalah per yang menyatakan tiap-tiap. Nah, untuk menyatakan tiap-tiap itu tulisannya harusnya dipisah gitu. Contohnya adalah anak-anak masuk ruangan 1 per 1. Nah, 1 per 1 itu maknanya adalah tiap 1 anak. Skip apa ya? Misalkan lagi. Kebanyakan kan contohnya kayak 1 per 1 gitu ya. Dan ini tuh memang sering dikasih contohnya tuh buat menjelaskan kayak runtutan 1 peristiwa. Kayak 1 per 1, kemudian misalkan aku punya kata lagi, misalkan 2 per 2 nih. 2 per 2 itu tuh maknanya kayak setiap 2 anak gitu, atau setiap 2 orang yang masuk ke ruangan itu. Kemudian ada lagi contohnya, ini kan tadi tiap-tiap untuk misalkan menyatakan partisipan atau orang gitu. Karena kalau misalkan menyatakan tiap, kayak misalkan dalam barang atau dalam harga gitu ya, contohnya tiap 1 kilo.
Di sini kan aku tulis kayak per kilo gitu ya. Kemudian misalkan ada perbungkus. Suaraku jelas gak ya? Halo, cek sound dulu. Kayak putus-putus gitu nggak? Bentar. Benar ya guys. Kalau sekarang aman nggak ya? Aku udah off cam nih. Atau masih sama kayak tadi? Masih putus-putus nggak? Oh, masih berisik ya? Bentar. Bentar ya guys. Aku coba benerin posisi dulu. Kalau sekarang aku ngomong lagi jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Terima Kak. kasih konfirmnya. Tadi mau diulang dari mana nih? Mau diulang dari mana? Dari awal aja ya, biar lebih jelas. Bentar. Aku coba jelasin dari awal lagi aja biar ngebayar yang tadi. Oke, aku jelasin dari awal lagi. Oke guys, jadi hari ini kita bakal belajar tentang aturan penulisan bahasa Indonesia. Nah, aturan penulisan bahasa Indonesia ini itu sering banget kita temuin di UTBK. Nanti kalau teman-teman ikut UTBK, kalian bakal banget nemu soal-soal kayak aturan gitu. Tapi aturan itu banyak banget nih. Ada 8 jenis. By the way, sebelumnya kenalin, namaku Kak Aditya. Aku kuliah di UGM jurusan Teknik Industri. Dan ini rules yang tadi, kalau bisa kalian on cam dan aktif kayak tadi ya. Oke guys, jadi aku langsung aja ke materinya adalah tentang partikel. Ini yang pertama tentang partikel ya guys. Partikel itu ada partikel lah sama K. Ini yang pertama. Nah, untuk penulisan partikel lah dan K itu dengan kata lain, itu harus digabung gini. Contohnya adalah kata dialah. Mungkin aku punya contoh kalimat kayak dialah yang menjemputku atau menatapku gitu. Nah, untuk penulisannya, dialah itu harus digabung, nggak boleh dipisah. Gitu. Ini untuk partikel yang pertama, partikel lah sama K. Nah, yang kedua, ada partikel per. Partikel per itu fungsinya ada dua nih. Yang pertama adalah partikel yang menyatakan tiap-tiap, guys. Nah, untuk partikel yang menyatakan tiap-tiap itu penulisannya harus dipisah. Contohnya apa sih, Kak? Ada dua contoh yang kamu masukin di sini. Yang pertama adalah anak-anak masuk ruangan satu per satu, di mana artinya adalah satu per satu di sini artinya adalah tiap satu anak. Kalau tadi aku tulis di sini 2 per 2 itu maksudnya adalah setiap 2 anak ya. Tiap 2 anak. Tiap 2 anak gitu. Tapi ingat, penulisannya itu harus dipisah pernya. Ini yang contoh pertama. Sekarang yang contoh kedua nih.
Guys, ini berpengaruh pada naiknya harga daging per kilo. Per kilo di sini itu juga dipisah, guys. Karena kenapa? Karena menyatakan 1 kilo. Tapi kalau misalkan kamu mau nulisnya daging per 2 kilo, kayak misalkan tiap 2 kilo ya, itu penulisannya tinggal kayak gini, daging per 2 kilo aja. Nah, ingat, penulisan kata pernya itu harus dipisah dengan kata setelahnya. Gitu. Terus tadi aku tulis ada misalkan per bungkus, kemudian ada per helai, per kodi. Ini menyatakan satuan-satuan. Kalau misalkan kita berdagang gitu ya, atau membeli barang kan ada satuan-satuannya nih. Nah, ini contohnya. Per bungkus, per helai, per kodi. Nah, tapi ingat ini adalah 2 contoh yang dipisah. Dia menyatakan tiap-tiap. Gitu. Tapi ada juga yang digabung nih. Nah, untuk digabung sendiri contohnya cuma 1, guys, adalah buat pecahan. Ini ada pecahan. Contoh aku punya kata 1/3. Untuk pernya itu harus digabung dengan penyebutnya. Kita bisa sebut di sini penyebut ya, guys. 1/3 gini. Tadi aku kalau misalkan nulis 2/2, per 2-nya itu digabung. Nanti kan maknanya adalah 2/2 gini. Sama dengan 1. Gitu. Jadi jangan sampai salah buat menulis kata per ya. Karena kata per di sini itu maknanya bisa berbeda kalau misalkan digabung sama dipisah. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Buat partikel lah, sama per. Nggak ada, Kak. Oke. Jelas, Kak. Oke. Yang misalkan nggak bisa on mic atau masih malu-malu gitu, nggak apa-apa di private chat aja. Nanti aku coba jawab. Oke, lanjut. Sekarang partikel pun. Nah, begitu juga dengan partikel par. Tadi ada juga yang kayak pun gini tuh juga ada yang dipisah sama digabung. Tapi aku coba jelasin dulu yang dipisah ya. Partikel pun itu dipisah kalau dia menyatakan juga sama saja. Contohnya kayak gini. Saya pun tidak menyangka ia pindah ke Belanda. Nah, penulisan saya pun yang benar tuh nggak boleh digabung kayak gini. Saya pun. Itu salah. Yang benar tuh adalah saya juga. Itu harusnya saya pun. Gitu. Nggak boleh digabung kayak gini. Begitu juga dengan apapun. Teman-teman kalau sering nulis kan apapun tuh digabung kayak gini ya. Oh, sering banget nemu di buku, di jurnal, atau di kertas manapun gitu, di PR atau di ulangan, apapun tuh kayak konjungsi gitu ya. Tapi yang benar tuh kayak gini, dipisah gitu. Kenapa dipisah? Karena apapun yang dipisah itu menyatakan apa saja. Apapun yang terjadi, kamu berhak senang. Itu sama aja maknanya dengan apa saja yang terjadi, kamu berhak senang. Gitu. Kak, maaf mau tanya kalau kapanpun punnya dipisah atau digabung ya. Nah, untuk kapanpun itu dipisah ya guys. Jadi setelah ini ada slide yang menjelaskan kebetulan. Nah, pas banget tadi pertanyaannya ini. Kita tahu kalau 5W1H ya harusnya ya guys, ini bukan 4W1H. Entah kapanpun, siapapun, dimanapun. Sorry guys, yang benar 4W1H. Benar. Nah, untuk 4W ini, itu penulisannya dipisah. Kayak tadi nanya, kapanpun tuh digabung atau dipisah, Kak? Nah, ini, kasus nomor 2, kapanpun harusnya dipisah, bukan digabung. Tapi untuk bagaimanapun, itu harusnya digabung. Kenapa bagaimanapun digabung? Karena bagaimanapun itu adalah sebuah konjungsi pertentangan. Berbeda dengan apapun, kapanpun, di siapapun, dan dimanapun. Coba kita mengartikan maknanya ya. Apapun itu kan artinya apa saja gitu. Kapanpun tuh artinya kapan saja. Siapapun, siapa saja. Dimanapun, dimana saja. Tapi kalau bagaimanapun kan kita nggak bisa mengartikan bagaimana saja. Dan bagaimanapun, karena tadi maknanya bagaimana saja tuh nggak ada makna kayak gitu ya, dia lebih cocok digabung karena dia lebih ke konjungsi pertentangan. Di mana kata bagaimanapun itu bisa diganti dengan walaupun, meskipun, ataupun, kendati pun, dan sekalipun. Jadi ini semua itu adalah konjungsi pertentangan. Gitu.
Nah, sekarang ada satu kalipun sama sekalipun gini. Maksudnya sekalipun yang dipisah sama sekalipun yang digabung. Sekalipun tuh ada yang dipisah sama digabung gini. Aku coba jelasin, jadi maknanya tuh udah berbeda, guys. Sama kayak tadi per digabung, per dipisah itu maknanya udah berubah. Aku coba jelasin, sekalipun yang dipisah itu maknanya adalah satu kalipun. Di mana satu kalipun adalah artinya satu kali saja. Sekalipun belum menang, dia tetap berusaha dengan giat. Itu maknanya adalah satu kali saja belum menang, dia tetap berusaha dengan giat. Jadi ada seseorang yang dia belum pernah menang nih sama sekali, tapi dia tetap usahanya giat gitu. Kemudian sekalipun yang digabung, sekalipun anak seorang raja, lelaki itu tetap rendah hati. Nah, sekalipun tadi aku udah bilang kalau dia digabung, itu maknanya adalah konjungsi pertentangan. Dan dia bisa diganti dengan konjungsi meskipun. Meskipun anak seorang raja, lelaki itu tetap rendah hati. Walaupun anak seorang raja, lelaki itu tetap rendah hati. Gitu. Meskipun kita ganti, bagaimanapun anak seorang raja, lelaki itu tetap rendah hati. Maknanya tetap sama. Dia cuma mengubah konjungsinya aja gitu. Tadi ada yang nanya, tak mau tanya, jadi yang apapun tadi dipisah atau digabung? Nah, untuk apapun sendiri, itu penulisannya dipisah ya guys. Apapun, kapanpun, siapapun, dimanapun. Gitu. Khusus untuk bagaimanapun, itu harusnya digabung sendiri. Kalau kata punya dipisah, artinya gimana Kak? Beda lagi dengan gak dipisah. Ya, kalau dipisah tadi itu maknanya adalah kayak tadi, yang slide sebelumnya nih. Apapun yang kayak gini itu artinya adalah apa saja. Kemudian tadi ada kapanpun. Kapanpun tuh artinya adalah kapan saja. Kemudian dimanapun artinya di mana saja. Misalkan aku punya kata-kata kayak gini. Kapanpun kamu dapat menemuiku gitu. Artinya adalah kapan saja kamu bisa menemuiku. Dan maknanya adalah kamu bisa kapan gitu, mau hari Senin sampai Minggu, aku bisa gitu loh. Gitu. Itu untuk makna yang dipisah punya. Kemudian contohnya kalau misalkan dimanapun yang dipisah nih, kamu ketemu aku di mana, mau di mall, di pasar, atau di sekolah, aku bisa kok. Itu untuk makna yang dipisah. Nah, gitu ya penjelasannya, dia mau tanya lagi nggak? Papa repotnya nggak apa-apa. Enggak ada. Oke. Sementara ini dulu ya pertanyaannya. Coba lanjut ke materi berikutnya adalah tentang kata depan. Nah, ini kata depan yang orang sering banget salah kaprah, guys. Jadi, mulai sekarang kalian harus waspada dan hati-hati terhadap soal kata depan. Kata depan itu yang sering orang tahu tuh adalah di, ke, sama dari. Nah, kebetulan orang juga sering salahnya di sini, di, ke, sama dari. Di ke, sama dari itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pisah preposisi, yang kedua adalah gabung imbuhan. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, kalau dipisah itu fungsinya untuk preposisi. Preposisi itu menunjukkan yang namanya letak, posisi, gitu. Contohnya misalkan di rumah. Rumah kan adalah sebuah letak ya guys, letak tempat gitu. Kemudian di sekolah begitu juga dengan di sekolah itu kan adalah letak sekolah ya, letak suatu tempat gitu. Makanya penulisannya itu harusnya dipisah gini. Tapi beda sama yang kalimat sebelah kanan. Kayak dicuci. Dicuci, diambil. Ini kan adalah bukan konjungsi. Ini adalah imbuhan kalimat pasif. Di yang ketemu sama kata cuci, sama di yang ketemu sama kata ambil. Karena kedua kata ini adalah kata pasif, makanya dia harusnya digabung. Dan dia menyatakan imbuhan, bukan letak. Gitu. Orang tuh sering salahnya kayak gini, di antara digabung sama di antara yang dipisah. Nah, di antara yang dipisah itu maknanya apa sih? Sama digabung. Sebenarnya maknanya tuh yang benar tuh yang di antara yang dipisah. Gini. Karena antara itu kan menunjukkan tempat ya, posisi. Di antara sekolah dan rumah sakit. Itu maknanya adalah ada suatu tempat yang posisinya di tengah-tengah gitu. Tapi kalau yang ini, yang kalimat pertama ini tuh maknanya adalah
dia nggak punya makna. Dia nggak punya makna nih di antara yang kayak gini nih. Karena dia udah salah penulisannya, dan ini itu bukan imbuhan, tapi kata depan. Gitu. Ini untuk yang dia. Kebetulan ada yang pertanyaan nih. Di sama mana itu digabung atau dipisah? Di mana atau di mana? Kalau aku di mana tuh yang benar kayak gini. Di mana? Yang dipisah. Kalau aku kayak gini sih. Kayak misalkan di sana. Di sana tuh juga dipisah, di sana. Di sini. Mana, sana, sini tuh kan menunjukkan letak ya. Dia menanyakan posisi. Makanya dia harusnya dipisah. Gitu. Itu guys penjelasan untuk di mana, di sana, di sini. Kemudian aku lanjut dulu ke ya. Kalau ke tentu kalian udah mulai bisa ngebedain ke mana yang dipisah sama yang digabung. Untuk dipisah contohnya kayak keluar rumah ini juga menyatakan posisi ya. Sorry nih, ada yang nanya, bedanya dipisah sama digabung apa, Kak? Sebenarnya bedanya adalah ini. Kalau di yang dipisah itu menunjukkan posisi atau letak deh. Kayak di rumah, di sekolah, di sana, di sini, di mana. Itu kan menyatakan kayak kamu mau tahu suatu tempat atau mengetahui suatu posisi gitu. Tapi kalau yang digabung, itu menyatakan imbuhan atau kata kerja gitu. Dicuci, diambil, dimakan, diminum, dihirup. Gitu. Itu lebih ke situ ya perbedaannya. Terus Kak mau tanya dong, kalau misalkan kata diambil kita pisah jadi diambil, apakah boleh? Jadi kalau diambil itu juga harusnya digabung ya, Dek. Soalnya diambil itu adalah kata kerja, bukan kata depan yang bertemu dengan posisi. Kan dia berasal dari kata dasar ambil ya. Di ketemu sama ambil. Ambil ini kan adalah kata kerja deh. Kalau dia ketemu, harusnya digabung kayak gini, diambil gini. Gitu. Kalau dia dipisah gitu nggak ada maknanya. Kak, boleh kasih contoh penggunaan keluar sama keluar? Oke. Ini cukup rancu ya contohnya. Aku coba kasih contoh ya. By the way, makasih yang udah mau nanya. Keluar yang digabung sama keluar yang dipisah. Guys yang nggak ngomong bisa di off nih nggak ya? Oke. Biasanya kalau keluar gini, contohnya kayak gini. Saya keluar. Nah, untuk keluar yang digabung tuh biasanya dibantu sama kata dari. Keluar dari rumah. Atau keluar dari organisasi gitu. Ini makna keluar yang digabung. Tapi kalau dipisah contohnya kayak gini. Ini biasanya langsung sih. Saya keluar rumah. Sebenarnya dua kalimat itu maknanya sama aja sih. Keluar dari rumah sama keluar rumah. Tapi kalau keluar dari itu, keluarnya itu digabung. Tapi kalau keluar yang dipisah, itu dia langsungan gitu. Nggak usah pakai kata dari lagi. Gitu penjelasannya. Itu contohnya ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, kalau penulisan kata kemana disambung atau dipisah? Benar, tauku ya, kalau kemana itu juga kayak dipisah gitu deh, kayak misalkan di mana nih, di mana sama kemana itu dipisah karena kenapa? Karena dia menanyakan posisi atau letak. Dan aku tadi udah bilang kalau dia menyatakan posisi atau letak, dia harusnya dipisah bukan digabung. Gitu. Dan kebanyakan orang karena sering udah kayak misalkan ngechat atau nulis buat PR atau ulangan nulisnya digabung gitu, makanya orang tuh sering
salah persepsi atau salah pandangan umum nih. Padahal sebenarnya yang benar tuh dipisah, bukan digabung gitu. Kayak kita tuh sering banget mengeneralisasi kata-kata yang sebenarnya salah. Padahal ada perbaikannya gitu. Iya, harusnya dipisah ya. Kalau aku dipisah nih, cuma kalau misalkan aku nanti nemu jurnal atau apapun yang bisa mendukung jawaban kamu, nanti aku coba share ya. Tapi untuk sementara aku bisa ngejawabnya dipisah gitu. Itu ya buat jawabannya. BTW tadi pertanyaannya sampai mana? Kemana itu digabung? Oke, udah aku jawab ya. Tahu aku dipisah. Saya keluar kota. Iya benar kayak gitu. Saya keluar kota. Keluar kota kan posisi letak gitu. Jadi fungsinya dia dipisah atau nggak di mana, Kak? Kalau tadi pertanyaan yang sebelumnya kan yang kemana itu harusnya dipisah gitu. Selanjutnya, oh iya, yang benar adalah di mana. Iya, di mana tuh dipisah, kemana juga dipisah. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? By the way, thank you yang udah mau tanya-tanya sama diskusi. Kalau pas langsung aja. Oke. Oke. Thank you udah join aktifnya. Contoh lain Kak, yang keluar dipisah sama keluar digabung. Sebenarnya kalau keluar yang dipisah sama digabung itu maknanya sama aja kok deh. Kayak misalkan nih, keluar dari rumah, keluar dari organisasi. Aku cuma bisa kasih contoh, misalkan tinggal ngubah tempatnya aja, rumah, organisasi, sekolah, rumah sakit, gitu sih. Sama kayak yang dipisah juga kayak gini, rumah, sekolah, rumah sakit. Karena keluar itu kan menyatakan kalau dia tuh pergi dari suatu tempat gitu kan. Itu makna dari keluar. Oh, kalau contoh soal itu nanti aja. Aku ada contoh soalnya sih. Kayaknya kalau nggak salah di kuis ada. Gitu. Kak, berarti setiap kata kerja jika ditambahin kata di depan, berarti harus dipisah. Benar-benar, Kak. Berarti setiap kata kerja jika ditambahin di Iya, kalau kasus untuk keluar dan keluar sendiri itu nggak ada bedanya. Bedanya cuma di sini doang. Bedanya cuma di ini. Keluar yang digabung itu menggunakan dari. Tapi kalau keluar yang dipisah itu nggak usah pakai dari. Dia langsungan. PDW tadi ada yang nanya. Bentar, sorry. Aku kelewatan tadi. Kak, berarti setiap kata kerja jika ditambahin kata di, ini maksudnya kata di depannya gitu ya. Kata di ada di gitu. Contohnya kayak gini kan. Di rumah. Rumah itu kan letak tempat ya. Terus misalkan aku misalkan punya kata nih. Dirumahkan. Dirumahkan itu kan adalah kata halus dari dipecat ya. Dirumahkan gitu. Tapi bukan berarti dirumahkan tuh kamu ditaruh di rumah. Dirumahkan itu digabung gini. Meskipun ada imbuhan kannya di belakangnya. Dirumahkan itu maknanya adalah kamu dipecat, bukan ditaruh di rumah gitu. Tapi kalau di rumah dipisah gitu, itu maknanya adalah kamu berposisi di rumah. Letak kamu sekarang di rumah gitu. Oke, udah jelas, ada yang mau tanya lagi? Mungkin masuk Opi kalau kata depan dengan kata kerja. Oh, kalau kata kerja kayak pasif itu digabung. Gitu. Intinya kalau ya benar. Ada yang mau nanyain lagi? Coba aku tampung dulu. Yo, nggak apa-apa, tanya-tanya biar kalian itu nggak bingung lagi. Sebenarnya kayak tadi, kayak persepsi yang kayak keluar dipisah sama digabung. Oke.
Kalau dari sebenarnya sama aja sih. Dari sini, dari kelas itu juga menunjukkan posisi. Gitu. Tapi ada daripada ini digabung ya guys, karena dia konjungsi. Tauku dari itu yang digabung kayaknya cuma daripada deh. Belum nemu lagi dari yang digabung selain daripada. Oh ya guys, aku tadi kelupaan ada satu kata, misalkan kecanduan. Kecanduan itu kan adalah kata kerja ya guys, kecanduan narkoba gitu. Nah itu tuh kata kerja dan bukan preposisi, jadinya dia digabung. Kemakan, kecanduan, kebiasaan gitu. Ada kata benda kayak contohnya kebiasaan nih. Kebiasaan ya, kebiasaan. Kehidupan. Di situ maknanya adalah kata benda guys. Bukan berarti posisi atau letak. Dia ada kata benda biasa atau nominal gitu. Jadinya dia digabung. Gitu. Tapi kalau kecanduan itu kata kerja ya guys. Kata kerja pasif itu yang kayak gimana? Oh, kata kerja pasif itu kayak gini guys. Contohnya kayak dicuci, diambil, dirumahkan. Itu kata kerja pasif yang imbuhannya tuh di. Imbuhan di sama ter. Di sama ter itu tuh apa namanya? Imbuhan pasif. Gitu. Kita aja nih mau resen, kenapa ya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Aman atau lanjut? Oke. Aku coba lanjut dulu ya. Ini kata depan. Nah, sekarang ini ada singkatan. Tadi udah bergolak di kata depan, udah pikir-pikir kata depan sama sebagainya. Sekarang adalah singkatan. Singkatan tuh kita sering banget nemu singkatan di palang gitu kan. Nah, coba kita perlu cari tahu ciri-ciri dari singkatan. Singkatan tuh yang pertama diambil satu huruf per kata. Yang kedua selalu ditulis dengan huruf kapital, dan yang ketiga dilafalkan per huruf. Contohnya kayak gini. UI, Universitas Indonesia. SH, Sarjana Hukum. KTP, kartu tanda penduduk. Maksudnya diambil satu huruf per kata itu apa sih, Kak? Nah ini, U sama I-nya doang yang diambil. Jadinya UI. Sarjana Hukum, S sama H-nya doang yang diambil. Harusnya jadinya SH. Kartu tanda penduduk. Ini yang diambil. Jadinya KTP gitu. Jadi cuma huruf di depannya doang. Dan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Kayak gini. Ada UI, SH, KTP. Itu ditulis dengan kapital semua. Adapun singkatan yang tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi ada juga singkatan yang nggak ditulis sama pakai kapital. Contohnya kayak gini. AN atas nama SD sampai dengan DLL dan lain-lain. Gitu. Terus ada yang nanya nih, kalau sarjana gitu harus pakai titik ya? Benar, kalau sarjana tuh harus pakai titik guys. Buat apa sih? Buat memisahkan nih. Contohnya kayak ini ya, SE. Ini kan singkatan dari sarjana teknik ya. Untuk memisahkannya tuh biar nggak orang bingung, kita pakai titik guys. ST, sarjana teknik gitu. Begitu juga dengan SH, sarjana hukum. Kita pakai yang namanya titik buat memisahkan. Gitu. Berarti SIM dibaca SIM ya. Oh enggak deh, kalau SIM itu masuknya ke akronim. Ini masih singkatan. Nanti setelah ini aku bakal jelasin yang singkatan, yang akronim setelah singkatan ini. Cara bedain singkatan yang pakai kapital sama nggak pakai kapital gimana, Kak? Oh gini. Selama ini tuh singkatan yang nggak ditulis dengan kapital ya, ini tuh aku baru nemu 3 ini sih. Atas nama, sampai dengan, dan lain-lain gitu.
Tapi biasanya kalau yang singkatannya di kapital, itu biasanya contohnya itu kayak nama lembaga, kemudian kayak gelar, kemudian nama-nama nama dokumen kayak KTP, kemudian ada KK. Tapi untuk SIM itu maksudnya akronim. Nanti ada alasannya kenapa dia masuk akronim gitu. Nanti buat contoh-contoh lain aku coba cari ya guys. Tapi sementara aku masih nemu yang ini dulu. Selanjutnya adalah ada yang tanya lagi nih, cara tentuin titik di gelar sarjana gimana Pak? Ini aja, sarjana teknik. Kan ini kan di antara huruf A sama T kan udah kayak beda kata gitu ya, makanya harus dipisah gitu, langsung ST gitu. Intinya huruf terakhir di kata pertama sama huruf awal di kata kedua gitu, itu langsung dikasih titik aja. Tapi jangan lupa di kata terakhir itu juga dikasih titik gitu untuk menyingkat. Gitu, ST, SPD, SH, SI. Ini psikologi. Biasanya kalau sarjana itu langsung di S aja, S gitu, S. Kemudian kalau misalkan yang lebih tinggi misalkan magister gitu, magister MPD gitu. Jadi kalau M titik, S titik itu langsung aja disingkat kalau ya udah ini nih, langsung aja disingkat. Biasa sarjana tuh kalau disingkat jadinya S titik gitu. Magister disingkat jadi M titik gitu. Gitu sih. Terus lanjut lagi, singkatan tersebut benar nggak sih Kak? TSB itu setahu singkatan sih. Tapi kan kita jarang banget kayak nyebutnya tuh TSB. Tapi bisa jadi singkatan kok. TSB. IPTEK juga kecil ya Kak? Enggak, kalau IPTEK itu maksudnya akronim. Nah nanti aku coba jelasin kenapa IPTEK masuk ke akronim. Kalau untuk penulisan gelar kayak SH kan biasanya di KTP tuh gelar nama orang nggak ada titiknya, cuma SH doang. Sebenarnya yang benar itu adalah pakai titik semuanya deh, S titik, H titik gitu. Karena untuk menyingkat. Gitu. Jadi orang masih suka mengeneralisasi kesalahan yang sering terjadi. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau buat singkatan yang terhormat gimana Kak? Nah, ini pengecualiannya guys. Kalau yang terhormat itu, dia nggak kayak gini. YTH gini. Tapi yang benar adalah YTH kayak gini. Sebenarnya TH ini kan dari satu kata, guys. Terhormat gitu. Gitu. Dan penulisannya benar kayak gini sih. Mana? Warna hitam. YTH. dia. Gitu ya penjelasannya buat yang YTH. Halaman disingkat LM pakai titik atau enggak Kak? Iya, pakai titik di akhirnya ya, kayak gini. Gini. Tapi kan kita sering banget nyebutnya kayak halaman ya, bukan HLM ya, halaman gitu. Ini kan hanya untuk menyingkat aja. Aku coba lanjut lagi. Apa bilang? Subuh. Coba aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Misal penjelasan dari Almelia SPD-nya. Oh enggak guys, kalau untuk Amelia SPD itu tulisannya kayak gini. Komanya itu setelah nama orang guys. Amelia, koma, SPD. Jadi komanya itu fungsinya untuk memisahkan nama orang sama nama gelarnya, bukan di akhir kayak gini. Gitu.
Kemudian gelar sarjana misalnya sarjana pendidikan SPD kan. Kalau P-nya ditulis menggunakan huruf kapital dan D-nya ditulis huruf kecil karena PD-nya merupakan kata yang disingkat. Iya benar, PD itu kan pendidikannya. Dia dari satu kata yang sama guys, makanya dia langsung disingkat P-nya gede, D-nya kecil gitu. Setiap singkatan harus dikasih titik di akhir kak. Nggak selamanya. Karena kayak gini UI kan nggak dikasih titik guys. KTP juga nggak dikasih titik. Memang kebanyakan ada pengecualiannya. Contoh kayak sarjana gini, sarjana tuh harus dikasih titik. Karena untuk memisahkan sarjana hukum gitu. Tapi sebenarnya kalau UI, KTP itu nggak usah dikasih titik. Kemudian sama kayak gini, atas nama, sampai dengan, dan lain-lain gitu. Kemudian ada HLM, halaman, YTH itu yang terhormat. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bentar. Pembedanya apa ya, Kak? Setahu aku kalau untuk pembeda sendiri, itu lebih ke apa ya? Lebih ke kelas atau jenisnya ya. Misalkan kayak dikasih titik itu tuh, kebanyakan itu adalah untuk ini, untuk menandakan satu gelar, guys. Kayak SH, SPD, ST gitu, yang di kapital semuanya ya. Selain itu tuh nggak usah dikasih titik, kayak UI, ATP itu nggak usah dikasih titik. Tapi kalau misalkan yang kayak non-kapital kayak gini, itu kebanyakan dikasih titik gitu. Atas nama, sampai dengan, dan lain-lain gitu. Itu pembedanya sih. Berarti yang pakai titik, iya benar kayak buat jabatan gitu. Misalkan lagi nih, Prof. Ini di luar singkatannya maksudnya. Prof. Dokter, ini, DR, titik. Ini kan sebuah gelar guys, atau jabatan. Makanya dia dikasih titik untuk meningkat. Gitu. Untuk meringkas sebenarnya. Ringkas gelarnya. Itu guys. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke. Nah, sekarang biar kalian nggak bingung cara ngebedain singkatan sama akronim, aku coba lanjut dulu aja. Nah, ini akronim ini. Akronim itu tuh kebalikan dari singkatan. Jadi kalau akronim itu diambil lebih dari satu huruf per kata, kemudian huruf awal aja yang ditulis kapital, sama dilafalkan utuh. Contohnya kayak gini, UNPAD, Pajajaran, Universitas Pajajaran, Akpol, Akademi Kepolisian. UNPAD kan bacanya kayak, kita kan kalau nyebut UNPAD kan UNPAD langsung, bukan UNPAD ya. Juga dengan Akpol, bukan APOL gitu. Kita kan langsung nyebutnya Akpol gitu. UNPAD, nggak disingkat, nggak di satu persatu gitu. Nah, itu maksud dari dilafalkan utuh, bukan dilafalkan per huruf. Kalau per huruf kan tadi kayak UI, UGM, ITB. Ini kan dilafalkannya per huruf ya, ITB gitu. Tapi kalau UNPAD, kita kan ngomongnya bukan UNPAD, tapi UNPAD. Kayak langsung gitu ngomongnya. Undip. Undip itu langsung undip, bukan UNDIP. Itu guys penjelasannya. Kemudian ada singkatan yang sebagai akronim. Nah, ini sebenarnya maksudnya ke singkatannya, guys. Tapi dia kayak singkatan gitu orang ngiranya karena dia kapital semuanya, padahal enggak. Dia itu maksudnya akronim. Karena ada dilafalkan utuh. Alasannya karena ini. Contohnya ya kayak STAN, OSIS. STAN sama OSIS kan, OSIS tadi ya. OSIS kan adalah organisasi siswa intra sekolah ya. Ini kan adalah kepanjangan dari OSIS. Tapi dia masuknya ke akronim, guys. Kenapa ada akronim? Karena kita nyebutnya kan OSIS, bukan OSIS gitu. OSIS maksudnya. STAN. STAN kan adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tapi kan kita nyebutnya STAN, bukan STAN. Gitu. Dia langsung dilafalinnya langsung satu kata gitu, nggak dilafalin per huruf. Ini yang contoh kedua. Kan ada contoh ketiga.
Misalkan bentuk akronim yang kayak istilah umum. Kayak tadi ada yang ngasih contoh berupa iptek. Rudal, pemilu, iptek. Iptek itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian pemilu pemilihan umum. Rudal itu peluru kendali. Ini memang nggak pakai ini, nggak menganut aturan yang ini huruf awal saja yang tulis kapital, tapi karena dia juga dilafalkan utuh, dia masuknya ke akronim. Jadi sebenarnya yang membedakan akronim dan sinonim itu adalah ketika dia dilafalkan. Kalau singkatan itu ketika kalau kita ngomongnya atau melafalkannya itu per huruf. Tapi kalau akronim itu ketika kita melafalkannya itu langsung aja. Kita langsung nyebut gitu. Langsung aja gitu. Bukan per huruf lagi. Kayak rudal, kan kita bukan ngomongnya RUDAL. Kenapa yang terhormat itu singkatan? Karena kita kan nyebutnya JTH. Coba kamu nyebut JTH, tapi langsungan gitu. Langsung disebut. Bisa nggak JTH? Nggak usah per kata. Nggak usah per huruf, tapi langsung disebut aja. Gitu. Gitu sih. Itu analoginya ya. Kenapa tadi ada akronim, ada singkatan, letak perbedaannya itu adalah ketika kita melafalkannya. Bukan masalah, Kak ini kan besar, berarti singkatan. Nggak selamanya yang besar itu singkatan. Kayak ini STAN, OSIS, dia kalau besar dia singkatan loh. Tapi kita kan melafalkannya utuh. STAN, bukan STAN. OSIS, bukan OSIS gitu. Itu sih. Itu yang bikin kita mulai jeli dan teliti. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke guys, tadi yang masih kayak bingung, Kak, kenapa ini singkatan dan sebagainya gitu, akronim dan sebagainya. Gitu. SD, SMP, SMA, iya. SD, SMP, SMA kan masuknya ke singkatan. Kalau akronim kan jadinya SMA. Simple gitu kan. SDE gitu. SDE, SPEL, SMA gitu kan. Itu kan kalau akronim, tapi kan ini singkatan. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas, Kak? Oke. Aku coba lanjut dulu ya ke pelajaran berikutnya adalah tentang akronim. Nah, sekarang tentang bilangan atau angka, guys. Bilangan atau angka itu tuh ada kasus ketika kita pakai huruf sama pakai angka. Misalkan nih, 1 sampai 2 kata. 1 sampai 2 kata itu maknanya kalau misalkan kita punya angka kayak 1, 3, 15, dan sebagainya ya. Tapi dia cuma terdiri dari 1 atau 2 kata gitu. Kayak 100, 1000 itu tuh juga 1 atau 2 kata gitu. 15 itu 2 kata. Nah, kita nulisnya pakai huruf. Karena kayak gini. Pak, dia membeli 1000 baju. 1000 itu kan 1 kata, guys. Kemudian Hana memakan 20 permen. 20 itu kan 2 kata, guys. Jadi kita tulisnya pakainya huruf gitu. Kemudian kalau lebih dari 2 kata, 25 misalkan. 25 itu kan dia kan lebih dari 2 kata, guys. 3 kata ya. Kita nulisnya pakai angka 25. Tujuannya buat apa? Biar nggak kepanjangan tulisnya. Nulis lebih dari 2 kata itu kan panjang banget, makanya kita pakai angka gitu. Tapi ada kasus di mana mau 1, 2, atau 3 kata sekaligus kita pakai angka semua. Adalah ketika perincian. Karena kayak gini, Andi memiliki 30 pen, 5 penggaris, dan 9 buku. Ini kan satu kata semua nih, 3, 5, 9. Tapi karena dia perincian, dia pakainya angka, bukan pakai huruf. Terus 40 mahasiswa, ada 8 mahasiswa. Nah ini itu kan juga ini 2 kata, ini 1 kata. Tapi kita tetap pakainya angka karena dia perincian gitu. Intinya kalau kalian nggak mau bingung, perincian itu adalah ketika kita tuh menjelaskan kayak rincian atau rangkaian gitu. Rangkaian, rincian tentang data gitu. Data angka ya tentunya. Itu guys, ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas, Kak. Oke, kalau misalkan ada yang mau tanya, langsung di chat aja kayak tadi ya. Oke.
Nah, tapi ada aturannya lagi nih, kalau untuk bilangan atau angka tuh, ingat, kalau 50 sapi milik Ardi sudah terjual. Nah, kita harus tahu nih, angka itu nggak boleh ditulis di awal kalimat. Nah, terus bagaimana, Kak, kalau 50 ada di awal kalimat? Nah, kita perbaiki dengan mengubahnya menjadi huruf. Kalau 50 kan boleh kalau bentuknya huruf kayak gini, 50 gitu, karena dia 2 kata, guys. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 2 kata, kayak 62, kita nggak boleh mengubahnya jadi huruf, harus tetap angka. Tapi kan angka kan nggak boleh di awal kalimat, gimana, Kak? Ya kita tinggal tambahkan sebanyak, gitu. Kalau nggak sejumlah aja, sejumlah juga boleh, sejumlah 62 gitu, atau sebanyak gitu. Ini sih yang bisa dilakukan ketika bertemu dengan kata-kata seperti ini, atau kasus seperti ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku coba lanjut dulu ke ya. Nah, sekarang uang sih. Kalau uang kalian perlu tahu ya, uang yang benar itu RP sama 10 itu langsung digabung gitu. Terus ada titik untuk memisahkan ribuan sama angka pertama 10 gitu. Kemudian ada tanda komanya untuk memisahkan 20. Jadi itu meskipun uangnya mau 1 juta atau 1000 atau 1 miliar, di belakangnya tuh harus dikasih 2 angka 0 di belakang koma gitu. Misalkan kita identifikasi, nah ini nggak boleh guys, RP kasih titik gini nggak boleh. Apalagi kayak gini, ada strip di belakang koma itu nggak boleh. Apalagi ini nggak ada sama sekali, nggak ada koma, nggak ada nolnya 2, ini juga nggak boleh. Terus ini dipisah, ini juga nggak boleh. Nah, orang tuh seringnya yang ini, yang pertama, yang kayak gini, kalau nggak yang kedua kayak gini, yang nggak pakai koma. Tadi, so aku masuk nggak ya? Sempat nge-freeze soalnya. Masuk guys, aku. Tadi sempat nge-freeze. Oke. Itu guys, jadi langsung digabung dengan RP, pakai koma di belakang, sama 02. Ini buat uang. Selanjutnya adalah tentang halaman dan tahun. Nah, halaman dan tahun itu tuh nggak boleh dikasih tanda titik penulisannya. Tapi di sini bukan konteksnya halaman yang disingkat ya guys, tapi adalah tentang angkanya. Karena kayak gini, halaman 2459. Kemudian tahun 2020. Tapi untuk kasus yang ketiga, buku setebal 1788 ini tuh menyatakan jumlah halamannya guys. Bukan nomor halamannya. Kalau dia bukan menyatakan nomor halaman, tapi jumlah halamannya, kita harus kasih titik. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan ini nomor halaman sama ini jumlah halamannya. Tapi untuk tahun jelas ya guys, untuk tahun nggak boleh dikasih titik gitu. Kemudian menanggung satu slide lagi adalah tentang imbuhan. Imbuhan an itu harus dikasih tanda hubung. Dan kalau untuk tahun itu harus dikasih kayak script gitu. Tapi ini untuk menyingkat aja sih sebenarnya. Tapi misalkan aku punya kata-kata kayak gini, generasi 1990-an. Nah ini kan bukan singkatan guys. Aku tidak menyingkat tahun 1990-nya. Tapi kalau kamu mau menyingkat tahunnya, kamu tinggal nulis kayak gini, 90-an gitu. Ini apostrof guys, dan kalau kalian masih bingung seputar apostrof, kalian bisa tonton rekamanku di YouTube yang tentang tanda baca. Itu buat angka. Begitu juga dengan buat nominal ya, uang seribuan. Untuk menghubungkan tanda an sama angka seribunya, kita harus pakai tanda hubung. Itu penjelasannya guys. Kayaknya abis ini udah kelar sih slide penjelasannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aku coba stop share dulu. Soalnya aku mau nyiapin kuisnya nih. Ada yang mau tanya dulu nggak? Di chat nggak apa-apa.